Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 9A dan 9B. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pelajaran IPS masih menggunakan metode daring ya, metode video. Semoga corona cepat berlalu dan kita bisa segera bertatap muka seperti biasa ya. Amin Allahumma amin. Untuk itu sebelum pelajaran mari kita berdoa. Mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mari buka modul kalian. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu sejarah dan pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi ya. Sekarang yang akan kita bahas adalah pengaruh perubahan, halaman 38. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Ya. Dalam bidang sosial, kita dapat mengambil satu contoh yaitu interaksi antar negara maju dan negara berkembang. Dalam suatu interaksi tentunya akan ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Ya, dalam interaksi, dalam suatu hal itu pasti ada dampak. Pasti ada dampak positif, juga ada dampak negatif. Ya. Dan di bidang sosial ya, salah satu contoh interaksi antar ruang di bidang sosial antar benua yaitu adalah pertukaran pelajar atau saling membantu dalam hal terkait ada bencana alam. Misal contoh di Palestina. Ya, di Palestina ada yang namanya perang dengan Israel. Palestina dijajah oleh Israel. Indonesia membantu sosial, memberikan bantuan sosial. Ya, Indonesia memberikan bantuan sosial berupa apa? Berupa obat-obatan, berupa moral, berupa support, ya, berupa dukungan dan lain sebagainya, berupa tenaga-tenaga medis dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bantuan sosial. Itu adalah salah satu kerjasama di bidang sosial antar negara. Lagi, pada waktu negara A kena bencana, ya kena bencana, entah itu bencana banjir, tanah longsor dan lain sebagainya atau gempa. Ada salah satu negara A kena gempa. Di antara negara-negara yang lainnya pasti ada yang membantu. Ya, itu yang dimaksud dalam kerjasama sosial. Ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah dampak di bagi negara berkembang, dampak atau pengaruh perubahan interaksi sosial terhadap kehidupan sosial terhadap negara berkembang ya. Dampak positifnya untuk negara berkembang, produktivitas di negara berkembang semakin meningkat karena masuknya lebih banyak dari teknologi tepat guna. 2. Jumlah penduduk negara berkembang yang semakin meningkat. Maksudnya seperti ini. Apabila negara berkembang kena bencana, otomatis produktivitas di negara tersebut akan berkurang. Ya, akan berkurang. Ya, dari negara-negara maju memberikan bantuan berupa, ada yang memberikan bantuan berupa dana, memberikan bantuan berupa alat kerja dan lain sebagainya. Itu pasti akan menaikkan ekonomi atau bisa membangun ekonomi negara-negara tadi, negara-negara yang kena bencana. Ya, yang awalnya produksinya tidak berjalan atau berhenti sementara dibantu oleh negara-negara yang maju yang tidak kena bencana tadi. Ya. Akhirnya produksinya tetap bisa berjalan meskipun ada bencana. Kenapa? Tadi saling membantu. Kerjasama sosial. Dampak negatifnya, modernisasi daerah kultur dapat melunturkan etika dan norma daerah tersebut. Kalau ada bantuan terus dan ada bantuan terus menerus tidak
ada putusnya, otomatis kultur atau budaya negara tersebut akan semakin hilang. Yang awalnya negara tersebut negaranya mandiri menjadi negara yang karena keenakan dibantu, akan menjadi negara yang ketergantungan. Ya, akan menjadi negara yang ketergantungan. Kultur budaya seperti itu. Dan kalau banyak sekali masuk bantuan luar negeri dan tidak ada putus-putusnya, ya tidak ada batasannya, dan orang-orang luar negeri pun masuk ke dalam negara itu dengan bebasnya, ya pasti kultur negara itu akan mulai sedikit akan mulai terkikis. Contohnya Indonesia. Dulu budaya Indonesia adalah budayanya orangnya ramah tamah, berpakaian yang sopan santun, ya berpakaian yang sopan santun, orangnya ramah, ya anak kecil andap asor sama orang tua. Sekarang budaya itu sudah mulai turun, ya sudah mulai agak menghilang. Ya kenapa? Karena saking seringnya melihat budaya-budaya dari luar sana, ya cara berpakaiannya yang dulunya sopan sekarang sudah mulai nggak sopan. Contoh pakaian yang nggak sopan itu apa? Celana disobei, ya pakai baju sekolah dikeluarkan, tidak sesuai dengan aturan sekolah, ya tidak ada andap asornya sama orang tua, ya tidak ada sopan santunnya sama orang tua, tidak memakai bahasa yang sopan, yang santun, sama guru juga kurang sopan, ya itu adalah pengurangan budaya. Ya, dampak bagi negara maju, dampak positifnya, barang hasil produksinya yang laku di pasaran internasional. Iya, dampak bagi negara maju adalah barangnya laku di pasaran, laku di negara-negara yang berkembang. Ya, laku barangnya. Karena apa tadi? Saling barangnya yang diproduksi di negara maju itu kurang laku, karena dijual di negara-negara yang tadi kena bencana atau negara-negara yang kurang berkembang, akhirnya laku. Ya, karena mau nggak mau membutuhkan negara tersebut, ya. Banyaknya wisatawan yang berkunjung sehingga menambah devisa negara. Iya. Kalau negara maju banyak, kalau negaranya bagus, banyak negara yang wisatawannya berkunjung akan menambah pemasukan berupa devisa. Contoh Indonesia masukkan banyak pemasukan dari wisatawan, yaitu yang di Bali, Raja Ampat, dan daerah-daerah yang biasa dipakai oleh para orang-orang rekreasi itu, ya. Tapi yang kebanyakan adalah orang luar negeri yang rekreasi itu. Dampak negatifnya, kepadatan penduduk di negara maju semakin meningkat, ya, karena saking bebasnya lalu lalang orang negara berkembang ke negara maju itu bebas. Lama-kelamaan orang di negara maju yang awalnya penduduknya stabil bisa jadi meningkat karena tadi ada kebebasan, ya. 4. Pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan budaya. Ya, kehidupan budaya. Interaksi antar ruang pada dasarnya telah terjadi pada zaman dahulu, ya. Interaksi antar ruang telah terjadi pada zaman dahulu. Zaman sebelum terbentuknya benua pun sudah ada interaksi antar ruang. Karena apa? Interaksi antar ruang itu adalah interaksi yang saling melengkapi kebutuhan. Ya, zaman dulu pun sudah ada. Ya. Sebagai contoh dalam hal berpakaian, pada zaman dahulu cara berpakaian masyarakat Indonesia masih sangat sederhana. Misalnya hanya memakai jari untuk menutup anggota tubuh. Sekarang budayanya beda. Dulu pakai budaya kebaya, sekarang tidak. Pakai budaya seperti pakaian kita saat ini, pakai budaya kaos, budaya celana jeans, dan lain sebagainya. Kalau orang Jawa pakai kebaya, pakai belangkon, sekarang tidak, pakai topi sekarang, ya. Itu adalah salah satu perubahan sosial budaya atau kehidupan budaya. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan politik. Ya. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Kehidupan politik suatu negara seringkali dipengaruhi oleh negara lain, ya. Politik itu mempengaruhi kehidupan negara lain, ya, bisa mengatur, ya. Contoh, negara kalau saling ketergantungan dengan negara lain,
otomatis negara tersebut akan diatur oleh negara-negara yang digandungi tadi. Ya, otomatis akan digantungi. Politiknya pun juga ikut politik yang negara yang tadi, negara yang digandungi. Contoh, banyak negara-negara di dunia yang politiknya mengikuti atau yang politiknya sesuai dengan negara-negara adidaya. Ya, seperti itu. Nilai luhurnya sudah mulai mengikis ya. Terima kasih. Cukup itu dari Pak Dain. Kurang lebihnya Pak Dain minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.